Ya, selamat sore, selamat bergabung di UID Live. Saat ini dia menunggu speaker kita, tamu kita yang akan join. Ini kelihatannya masih ada gangguan, belum bisa masuk. Bentar, kita tunggu dulu. Um, sudah bisa masuk, tapi nggak kelihatan demo. Halo, bisa kelihatan nggak suara dan mukaku? Iya, kalau suaranya kedengeran Akita, tapi kok gambarnya nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan nih. Oke, coba ya aku ganti cari device lagi yang lain. Um, Oke, ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join dengan kami sore ini. Ini sambil nunggu Akita untuk kembali join. Uh, mungkin kita mungkin akan ya sebentar. Mudah-mudahan kali ini suaranya dan wajahnya kelihatan. Kedengaran suaranya ya kita, ya, udah muncul belum? tapi belum muncul. Aduh, sayang banget. Iya, sebentar ya kak ya. Mm-mm. Oke, sambil menunggu Akita bergabung, mudah-mudahan nggak ada lagi kesalahan teknis dan kita bisa ngobrol-ngobrol sore ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Selamat sore. Um, untuk teman-teman yang belum mengenal UID, United University Indonesia adalah sebuah lembaga nirlaba yang fokus kepada upaya-upaya untuk menuju kepada masa depan Indonesia yang lebih baik, yang lebih lestari, yang berkelanjutan, dengan terus mendorong, menginspirasi para leaders di 3 sektor, yaitu pemerintah, um, sektor swasta, dan masyarakat sipil atau civil society. Dan Positive Talks pada sore hari ini, program Collab for Health adalah salah satu inisiasi dari UID untuk mengundang atau berbincang-bincang dengan para alumni program UID yang sudah banyak sekali, ini sudah 17 tahun banyak program UID yang sudah berjalan. Ideas, kemudian ada program Koklas, ada program Bekal Pemimpin, dan ada program Youth Action Forum. Nah, salah satu tamu yang akan hadir pada sore hari ini adalah alumni kita, alumni UID dari program Youth Action Forum. Ya, cuman ini um, masih ada ya, mudah-mudahan kali ini bisa.
Mudah-mudahan kedengeran dan kelihatan wajahnya nih, Akita. Nah, sekarang baru. Harus ganti handphone dulu. Nggak apa-apa. Yang penting suara dan wajah kelihatan. Sorry. It's Thank okay. you. Gimana kabarnya kita? Apa kabar kita? Sehat ya? Udah mulai Alhamdulillah ngantor apa sehat. masih berkantor di rumah nih? Memang masih berkantor di rumah aja. Mm-mm. Masih working from home ya? Yes, Kayaknya betul. justru di rumah tambah sibuk ya? Lebih sibuk apa ini? Tambah sibuk, tambah produktif. Tambah sibuk, tambah produktif, tambah nggak tidur-tidur kayaknya Betul. ya? Tidur kok. Oke, Kelihatan tidur dari ya? matanya. Oke, thank you banget. Kita mau join di bincang-bincang sore ini, di acara kita sore ini. Ya, Tadi eh, aku sudah sempat cerita tentang mm-mm. program kita, tentang Collab for Health, bahwa ini adalah inisiasi dari UID Betul. untuk mengundang para alumninya nih, karena sudah 17 tahun UID bergerak dan mempunyai banyak program dan alumninya juga banyak. Dan di masa pandemi ini Ya, kita ingin sekali mendengar sharing-sharing dari teman-teman alumni UID, apa yang sudah dilakukan, kemudian hal-hal positif yang nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk tetap betul. semangat untuk bersama-sama berkolaborasi, gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID ini. Nah, Ya, kita ini sore ini kita mau ngobrol-ngobrol soal logistik nih, ya, ya. mm-mm. Mungkin sebagai introduction aja ya buat teman-teman Betul. yang lain. Tamu kita pada sore hari ini, Akita Versanita. Beliau ini adalah founding members dari Asosiasi Logistik Indonesia, ya, Betul. dari chapter milenial. Wais, mantap. Salah Dari satunya sih, chapter bukan ya, salah satunya, teman. ya. Dan Akita juga aktif sebagai researcher dan analis di Mongabay Indonesia Betul. dan alumnus dari Youth Action Forum. Oke ya. Oke, kita langsung aja kali ya Boleh. ngobrolin soal logistik. Jadi ini menarik banget karena tadi pagi baru dengar bincang-bincang mengenai ketahanan pangan dan Mm-mm. bahwa apa namanya jalur supply dan demand ini juga terdampak dengan adanya pandemi ini, ya. Betul. Tapi pemerintah juga punya apa namanya program mengenai ketahanan pangan dan sektor logistik menjadi hal yang sangat penting nih untuk kita perhatikan, ya kan? Dari mulai produsennya, kemudian sampai ke penyimpanan, distributor, terus sampai dengan ke Kak, maaf bentar ya, konsumen. sebentar aja. Yes, Aku yes, mau yes, yes. bentar. Oke, oke. Boleh. Halo, terima kasih teman-teman yang sudah join. Terima Ya, kasih. sorry. Ya, sudah? Sudah, thank you. Nggak apa-apa, santai. Ya, um, barangkali kita kepingin dengar dari Akita mengenai bagaimana sih kondisi logistik di Indonesia sekarang pada saat pandemi, kemudian apa yang perlu disesuaikan dengan adanya, tentunya kan ada regulasi atau bagaimana caranya supaya apa namanya distribusi logistik tetap baik, gitu kan? Betul. Boleh, Jadi silakan. kalau gini Kak, sekarang kan Mm-mm. kita ada di negara ini sendiri di Indonesia kita ada sisi di mana kita ingin mempertahankan atau menyelamatkan Indonesia dari pandemik sendiri dari sisi kesehatan dan juga dari ekonomi gitu. Sedangkan logistik ini jadi sebuah titik atau jadi sebuah alat yang dimana sangat diperlukan untuk menyelamatkan dua-duanya. Kenapa begitu? Karena uh, gimana caranya kita bisa menyelamatkan kesehatan masyarakat Indonesia kalau misalnya tenaga Mm-mm. medis nggak bisa mendapatkan alat-alat kesehatan, Betul. rumah sakit nggak bisa mendapatkan suplai-suplai obat-obatan dan lain-lain. Lalu Mm-mm. gimana caranya kita bisa menyelamatkan ekonomi kalau misalnya bahan-bahan pangan nggak bisa dikirim, nggak bisa Mm. didistribusikan, lalu Ya. hasil-hasil manufacturing yang menjadi salah satu atau bahkan
alat ekonomi yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia juga nggak bisa didistribusikan. Makanya itu Mm, kenapa logistik tuh jadi titik yang penting gitu. Sedangkan mm, logistik sendiri itu tidak tidak bisa dilepaskan dari social interaction atau mm, interaksi sosial antar manusia gitu kan Kak. Karena mm. sedangkan sendiri pandemik ini sendiri sangat sangat menular melalui apa namanya interaksi antar manusia. Interaksi, Jadi ya kenapa itu sangat betul. tricky gitu kan? Kenapa itu jadi titik Mm, yang sangat tricky untuk apa ya, untuk bisa membuat protokol logistik yang bisa mendistribusikan alat pangan dan alat-alat kesehatan, tapi juga mm, meminimalisir penyebaran virus dari COVID-19 sendiri, kayak gitu. mm, mm, Itulah mm, kenapa sangat diperlukan protokol logistik yang steril, yang mm, bisa mm, meminimalisir potensi penularan penyakit dan juga mm, mm, masih berfungsi atau business as usual untuk mm, distribusi alat-alat komoditas di Indonesia seperti itu. Itu sih yang memang mm, jadi fokus kita sekarang. Mm-mm. mm, mm. Nah, ini kalau tadi bicara logistik berarti termasuk angkutan, maksudnya lewat udara, lewat Betul, darat, betul. gitu. Itu Semuanya yang ya. Indonesia tuh lebih unik karena satu sisi negara kita Mm, tuh salah satu negara hub, negara yang dilewatin dari apa namanya dari dua samudra, lalu jadi negara mm, strategis mm, juga iya. gitu. Dan distribusinya juga tidak mudah karena kita negara kepulauan. Kita ada jalur Mm, darat, mm, jalur udara, dan jalur laut yang masing-masing itu berbeda penanganan logistiknya gitu. Kayak misalnya mm, kalau mm, misalnya di jalur udara melalui atau jalur laut melalui ekspor gitu, barang-barang ekspor, alat kesehatan ekspor. Apakah itu mm, bisa mm. menjamin bahwa alat kesehatan ekspor yang diekspor melalui jalur darat dan jalur laut itu betul-betul steril gitu? Apakah betul-betul Iya, memenuhi SOP untuk menangani pandemi sendiri? Lalu iya. jika kalau pakai jalur darat, pakai bis misalnya, atau pakai kereta, Mm, mm, apakah mm, mm. tidak lebih riskan? Karena di dunia logistik sendiri akan ada beberapa penggerak-penggerak logistik yang memang harus ditransportasikan gitu kan. Mm, Sedangkan mm, mungkin mm, mereka mm, mm. mempunyai bibit-bibit atau misalnya mempunyai potensi membawa penyakit gitu, penyakit virus Mm, COVID-19 sendiri gitu. Itu sih yang jadi tantangan kita sekarang. Makanya mm, itu layer layer logistik sendiri menjadi salah satu garda yang sangat diperlukan gitu Kak untuk mm, mm. menyelamatkan ekonomi Indonesia dan juga untuk membantu menyelesaikan permasalahan COVID-19 sendiri sebagai pandemik gitu. Dan Oke. berbeda dengan bencana alam yang lain. Jadi kan Ya, pandemik ini dihitungnya bencana non alam ya. iya Karena betul. bencana Mm, mm, kalau misalnya kita banjir atau misalnya gempa bumi gitu kan mm, akan mm, ada klaster atau regional yang mungkin yang terdampak secara masif gitu, mm, terdampak mm, tapi mm, hanya mm. di satu regional. Sedangkan ini Ya, udah bukan sekedar epidemik yang di satu negara, tapi betul-betul ya, satu dunia gitu kan. seluruh negara. Heeh. Sedangkan Baik. impor ekspor kita secara ekonomi itu Mhm. tergantung dari logistik kan gitu. Iya, iya. Dan itu udah sekarang juga udah mulai terganggu ya. Betul, Selama sekian bulan ini terganggu ya. betul. Karena target pemerintah sendiri kan memang untuk menaikkan ekonomi itu melalui industri manufacturing kan Kak. Sedangkan Mm, mm, sampai mm, sekarang ini pertumbuhan industri logistik saja sudah 0% kalau nggak salah. Tadi saya sempat baca. ya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu berkembang atau naik kalau misalnya Mm, salah satu instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi itu ya, tidak berjalan sesuai apa ya sesuai yang kita harapkan gitu atau terhambat lah secara bisnisnya gitu. ya, ya. Pasti. Dan ini sangat tergantung dari berbagai berbagai aspek ya. Betul, Daya beli betul, masyarakat juga sekarang lagi turun betul, gitu kan. Terus ya, regulasi di tiap-tiap negara juga mungkin beda. Ada yang masih betul, berhenti betul, perdagangannya gitu ya. Apalagi lo ekspor impor kan masih terganggu. betul. Nah, sekarang ini kan trennya gimana? Kalau ada dengan adanya PSBB kan kita banyak yang kita berada di rumah lah kebanyakan Mm-mm, mm-mm, eh, transaksi dan sebagainya itu kan lewat teknologi ya. betul. Apa pesan makanan, Mm-mm. kemudian alat-alat dan sebagainya ya untuk keperluan sehari-hari. Nah, itu ada perubahan
juga mengenai protokolnya dan sebagainya dari aspek itu. Oke, jadi protokol yang kita formulasikan kalau di Asosiasi Logistik Mm-mm. Indonesia sendiri itu kita memang Mm-mm. fokus di tiga jalur tadi, jalur darat, jalur udara, Mhm. dan Mhm. jalur laut. Mungkin untuk Mhm. kita sendiri sebagai konsumen kita Mhm. tidak terlalu mikirin nih gimana jalur darat atau jalur laut gitu kan. Sorry, Mhm. jalur Ya, darat dan jalur udara. Sedangkan jalur darat ya, yang mungkin yang ya, paling apa ya, paling kelihatan lah untuk kita gitu. ya. Yang Kalau sekarang sehari-hari kita hadapin. nah, meskipun jadi rantai logistik atau supply chain atau rantai pasok sendiri kan panjang ya Kak, dari mulai produsen sampai ke distributor, sampai ke pengecer, sampai kita yang ada di rumah sebagai konsumen itu kan panjang. Jadi Mhm. nggak kalau misalnya kita lihat sebagai misalnya sebagai masyarakat di Jakarta gitu, mungkin ngeliatnya Mhm. oh sekarang sudah logistik kayaknya oke-oke aja gitu kan, kiriman paket dari belanja online juga datang-datang aja ke rumah gitu. Tapi itu berbeda Kak kalau misalnya kita ngomongin soal bahan pangan, makanan gitu kan, dan juga alat kesehatan. Karena alat Mhm. kesehatan itu kan sangat penting. Ya. Misalnya sudah sangat penting dan memang memerlukan perlakuan khusus gitu kan. Dengan adanya Mhm. COVID-19 ini akan banyak checkpoint, lalu bahan-bahan Ya. pangan juga kan ada resiko untuk busuk, ada resiko Mhm. untuk apa namanya, untuk ya salah satunya busuk ya. Sedangkan kalau Mhm. untuk alat-alat kesehatan kan resikonya adalah apa, terkontaminasi gitu. Dan itu tidak bisa digunakan. Sedangkan Mhm. pandemik sendiri sudah membuat apa ya, berbagai rintangan yang tidak memudahkan gitu, yang sangat mempersulit jalur pasok untuk dua 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 alat komoditas yang sangat vital pada saat pandemik ini. Oleh karena Mhm. itu, kalau kita lihat mungkin sekarang teman-teman sudah fine-fine aja di rumah gitu, nggak ada masalah. Tapi Mhm. untuk Indonesia sebagai negara itu sangat-sangat terpengaruh gitu. Kita yang Ya. biasanya kita ekspor komoditas ke luar negeri, sedangkan Mhm. negara lain juga kan apa ya namanya mempunyai protokol logistik yang lain. Kita mau Ya. impor juga sulit gitu kan. Kita mau impor Betul. barang, impor komoditas, impor bahan pangan juga sulit. Itu Mhm. yang Mhm. secara garis besar kelihatannya sangat rumit, tapi Mhm. untungnya mungkin Mhm. di Indonesia dengan adanya teknologi online juga kita sudah sangat dimudahkan gitu kan untuk Mhm. mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Yang mungkin menjadi concern adalah untuk daerah-daerah yang tidak se-privilege Jakarta atau kota-kota besar gitu. Oke. Ada beberapa kota yang mungkin petaninya tidak dapat mendistribusikan bahan makannya lebih jauh Ya. karena ada banyak protokol yang harus diikuti, hanya ada Mhm. beberapa Mhm. banyak checkpoint gitu kan, dan juga mungkin Ya. ada beberapa eh, batasan-batasan untuk para pekerja logistik sendiri, seperti misalnya Mhm. eh, driver transportasi Mhm. atau Mhm. kurir atau pengecer distributor, kebanyakan mereka tidak mau buka kan karena Ya. takut Ya. terpapar Ya. COVID-19 juga. Itu yang secara besar memang sangat sulit gitu. Mungkin untungnya Mhm. sekarang beberapa perusahaan besar itu sudah lebih paham bagaimana mereka bisa menjalankan bisnisnya dan juga memberikan pengamanan lebih kepada petugas-petugas pekerjanya. Mhm. Seperti mereka Mhm. mungkin sudah memakai APD atau sudah mulai mungkin memakai masker, sarung tangan, disinfektan untuk alat-alat transportasi, pergudangan dan lain-lain. Itu mungkin yang untungnya beberapa perusahaan besar sudah mampu untuk memberikan fasilitas itu kepada pekerja-pekerjanya. Lalu bagaimana dengan UMKM gitu, yang Ya. punya Ya. staff tidak seberapa Mhm. banyak, yang pemasukannya month to month basis itu sangat terganggu, Mhm. ya Mhm. seperti itu sih Kak. Petani-petani juga kan juga kesulitan pada saat ini. Ya. Makanya Nggak ada. semuanya. Iya betul, nggak semuanya seberuntung kita yang bisa punya akses apa-apa bisa belanja online. Gimana teman-teman kita yang ada di daerah timur gitu kan, atau daerah-daerah Ya. lain, yang mereka Mhm. yang mereka memang tidak pakai teknologi itu gitu, yang mereka tidak Mhm. pakai teknologi itu untuk menyelamatkan mereka dari Ya. dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama pandemik. Lalu itu sih Kak yang mungkin masih jadi PR ya untuk Indonesia sendiri gitu. Bagaimana menyelamatkan antara kesehatan dan ekonomi. Ya, antara kesehatan dan ekonomi itu jadi tantangan Betul, sekarang ya. betul. Bagaimana Mm-mm. itu bisa terdistribusi dengan melalui protokol yang sehat, tidak Betul. menyebarkan lagi ke wilayah lain, karena itu kan antar Ya, wilayah ya.
tapi juga secara ekonomi bisa Betul. bergerak gitu ya. Secara ekonomi bergerak. Mungkin pada saat ini ada beberapa daerah-daerah yang sudah fokus kepada bahan pangan lokal gitu. Yang selama Ya. ini mungkin distribusi beras sebagai pangan pokok di Indonesia itu dari daerah lain, tapi karena ada Mm-mm. pandemik ini orang-orang dipaksa untuk mengkonsumsi pangan lokal, misalnya sagu, umbi-umbian, jagung dan Oke. lain-lain gitu. Mungkin yang Ya. di daerah pesisir lebih banyak, makin banyak mengkonsumsi ikan, lalu di Ya, ya daerah-daerah benar. betul itu sih yang menjadi mungkin sekarang sudah lebih baik ya, tapi kita mungkin masih akan lihat lagi nih ke depannya apakah di Indonesia sendiri angka pandemik COVID-19 akan semakin naik sebagai tantangannya semakin berat kan Kak, gitu. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Nah, terus tadi kalau nggak salah kan Akita juga nulis ya, nulis Iya, tentang ketahanan pangan dan distribusi logistik. Boleh nggak di-sharing kira-kira apa sih dari tulisan ya. itu hasil research ya? Hasil Hasil riset risetnya. bersama rekan saya di CSIS, Center of Ah, ah, Strategic and International Studies. Memang oke. beliau adalah peneliti ekonomi, Dr. Mm-mm. Fajar Hirawan. Ya. Jadi saya dengan beliau memang menulis gitu karena saya punya gambaran di logistik dan beliau memang fokusnya di ketahanan pangan dan ekonomi. Di situ Oke. kita melihat bahwa mungkin karena papernya itu sudah bulan Januari, Februari, Maret, April Mhm. sudah Mhm. April itu sebelum Lebaran. Jadi memang waktu itu kita fokus menulis tentang tantangan Indonesia di Mhm. terutama ketika ada hari spesial seperti Lebaran gitu kan. Ya, pas Nah, banget tuh kemarin ya. iya, untungnya Indonesia masih terlihat aman karena kita sudah lihat juga dari situ kita lihat forecast-nya seperti apa, bayangannya seperti apa gitu kan. Di situ juga Mhm. menunjukkan bahwa insentif itu penting untuk mendukung sektor logistik dan juga sektor mungkin yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia gitu. Karena Mhm. apa? Karena Mhm. kalau tidak kalau di logistik sendiri tidak didukung dengan insentif Mhm. pemerintah, Mhm. yang Ya. ada bukannya memajukan ekonomi dan menyelamatkan kesehatan, malah jadinya menjadi bumerang untuk yang menyerang Indonesia gitu. Kebayang aja Ya. kalau logistik kita lumpuh karena Ya. karena perusahaan-perusahaan tidak diberikan insentif atau diberikan Mhm. bantuan untuk apa namanya untuk survive di masa-masa seperti ini. Mhm. Lalu ya kita ya gimana ya wassalam aja gitu. Apa namanya Ya. tenaga medis gak mendapatkan alat supply, lalu masyarakat Ya. juga tidak bisa mengakses komoditas yang mereka Ya. memang perlukan untuk konsumsi, gitu. Iya, penting banget ini insentif dari pemerintah ya supaya Iya, logistik bisa berjalan dengan baik. Jadi harga juga nggak jadi naik kan, nggak tambah naik, betul. biaya biaya yang Sekarang harus mungkin ditanggung oleh pengusaha logistik juga nggak terlalu berat betul. gitu ya. Mungkin kalau kita lihat ya kalau ikut mungkin kalau belanja deket rumah gitu kan dulu harga harga bawang bombay berapa 5.000 rupiah, sekarang saya pernah tuh sebelum lebaran beli satu bawang bombay itu 17.000 gitu. Apa yang menyebabkan bawang bombay aja segitu mahalnya gitu? Itu padahal adalah produk komplement ya, produk bumbu bukan produk pokok gitu kan Kak. Kalau misalnya Ya. kita hitung-hitung apakah kalau kita lihat apakah Indonesia sedang dilanda bencana alam yang sampai petani-petani itu tidak bisa panen? Mm-mm. Sepertinya sih Mm-mm. kayaknya sih enggak ya, sampai sekarang saya belum lihat gitu. Tapi Mm-mm. secara keseluruhan bahan pangan tuh sudah naik gitu. Apa yang Mm-mm. menyebabkan bahkan tukang sayur aja bisa semahal itu gitu, berarti ya emang jalur distribusi logistik, karena tukang sayur kan sebetulnya salah satu Ya, aktor di rantai pasok konsumsi harian di betul. Indonesia gitu kan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itulah Ya, mungkin kenapa harga naik, masyarakat gak bisa beli apalagi ya. di tengah banyak PHK seperti ini. Itu yang terganggu logistiknya ya, padahal panennya tidak Betul, bermasalah betul. mungkin ya. Nah, kita juga membuka ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman yang ingin bertanya kepada kita, silakan ditulis saja komen dan pertanyaannya. Nanti akan dibacakan. Nah, ini udah ada yang masuk nih kita Ya, pertanyaannya. Boleh ya, ya, kita mulai ya. boleh. Ini dari Melati Arina. Nah, Oke. Okay. pertanyaannya, Hai Mbak Agita, pas awal pandemi terjadi krisis masker yang parah banget. Kira-kira apa yang terjadi di lapangan pada saat kelangkaan masker Oke. dari sudut pandang logistik?
Baik, jadi gini Kak, ada banyak Mm-mm. alat-alat supply itu memang yang tidak diproduksi secara masif di Indonesia. Alat-alat supply seperti masker itu salah satunya adalah alat supply yang banyak kita impor dari luar negeri gitu. Pada saat Mm-mm. itu memang saya juga ada di apa ya namanya, di situ ada saya praktisi juga gitu pada saat awal-awal Mm-mm. Mm-mm. awal-awal dicari masker itu saya mencoba juga cari untuk beberapa apa bantuan kan saya menggalang dana bersama teman-teman, saya juga mencari vendor-vendor yang bisa menjual. Sebetulnya itu sebenarnya isu politik aja sih, isu politik di mana mungkin masyarakat secara kapitalis melihat bahwa oh ini adalah peluang, makanya mereka menghoard, mereka mengepul secara Mm-mm. tidak bertanggung jawab gitu. Dan itu mungkin secara politisnya seperti itu memang ada di lapangan dan saya Ya, memang menyaksikan langsung gitu. ya. Tapi salah satunya adalah kenapa kita tidak bisa ada apa namanya kelangkaan masker adalah salah satunya karena tidak bisa diimpor dari luar negeri dan beberapa negara pun tidak boleh mengekspor ke Indonesia ke semua negara lain gitu. Oh, Itulah oke. kenapa. Karena misalnya Ya, pada saat itu salah satu produsen masker terbesar kan Cina di ya, Tiongkok. ya. Sedangkan Mm-mm. itu merupakan ground zero dari COVID-19 sendiri gitu. Bagaimana Ya. mereka bisa bisa impor? Mm-mm. Oke, seandainya mereka pun bisa impor, apakah itu aman? Pertanyaan baru Ya, untuk kita betul, kan. betul. Apakah Ya. aman untuk Indonesia? Mm. Apakah mungkin secara produksi memang mereka sudah steril, tapi apakah ketika distribusi, ketika pengiriman bisa dijamin bahwa masker itu steril gitu kan? Itu sih yang jadi Iya, salah satu sangkaan gitu. Makanya di Indonesia iya. sendiri pun sampai sekarang memang tidak boleh mengekspor alat-alat kesehatan Mm-mm. karena untuk memenuhi apa permintaan dalam negeri dan juga untuk apa ya? Bukan menghindari karena ada beberapa rangkaian rangkaian tes yang memang harus diselenggarakan supaya masker salah satu komoditas bisa Mm-mm. dikonsumsi di Indonesia gitu. Dan sesuai dengan Ya, ini sih dan sesuai tetap dengan aman ya. Indonesia gitu. Iya, iya Semoga betul. menjawab. Karena datangnya dari luar negeri. Mudah-mudahan terjawab ini yang bertanya tadi barusan. Sambil nunggu lagi pertanyaan berikutnya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Jadi kalau sekarang dari ini aku salut banget ya, kita masih masih muda lah generasi milenial tapi concern terhadap isu yang sangat penting ini ya karena eh, apa namanya logistik memang tadi seperti diceritakan adalah satu sektor yang penting banget Betul. terhadap terutama sekarang lagi bicara mengenai ketahanan pangan ya ini jadi Ya. isu yang lagi dibicarakan dan memang hal yang penting menjadi concern kita semua. Tadi kalau bicara mengenai protokol ya protokol Mm-mm. yang harus diikuti lah oleh seluruh para pelaku atau stakeholders yang terkait dari jalur logistik ini agar ini semua bisa uh, sorry tadi kedengaran ya Maaf putus-putus sempat tadi. atau sempat tadi keputus sorry iya bagaimana caranya supaya seluruh pelaku yang terkait dengan jalur logistik ini menerapkan protokol kesehatan yang tadi Oke. disampaikan kita. Oke, jadi tadi rekan-rekan kan saya dengan rekan-rekan di Asosiasi Logistik Indonesia, kita memang sedang bekerja sama dengan gugus percepatan penanganan COVID-19 untuk menciptakan atau membuat protokol logistik steril ini. Salah satunya memang kita fokus kepada kementerian dan lembaga dan juga para stakeholders lain seperti pengusaha, pebisnis, distributor, produsen sampai ke pengecer gitu. Mungkin kalau untuk protokol sendiri secara logistik memang tidak apa namanya tidak secara langsung kita sebagai masyarakat biasa merasakan atau misalnya mengaplikasikan protokol tersebut. Tapi memang itu Mm-mm. sangat krusial untuk stakeholders lain. Bagaimana Mm. kementerian dan lembaga negara itu bisa paham dan bisa memetakan dari mulai dievaluasi lah apa yang sekarang ini
dari jalur supply chain sendiri, rantai pasok sendiri, apa yang sedang lacking, apa yang sedang kurang, lalu juga bagaimana situasi sendiri, apakah ada titik-titik rawan yang lebih harus difokuskan dari situ. Itu mapping tuh sangat penting. Setelah itu mungkin kita turun ke perusahaan, produsen dan distributor gitu kan. Dari produsen dan distributor mereka produsen dulu deh, kita produsen itu mereka bagaimana dalam memproduksi atau memanufaktur alat-alat komoditasnya. Apakah sudah steril? Apakah pekerja-pekerjanya diberikan alat untuk alat untuk pelindung diri gitu. Mulai dari APD atau mungkin kacamata itu atau masker, sarung tangan dan disinfektan gitu. Betul. Disinfektan sendiri mungkin lebih ke alat-alat yang dipakai, alat-alat yang biasanya kita lebih banyak sharing, bahkan pulpen pun harus didisinfektan gitu kan Kak, karena pulpen juga salah satu alat yang paling sering dipegang kan sama orang gitu. Alat-alat absen gitu. Tuh. Betul. Alat absen pun sekarang, alat absen yang pakai jari itu pun kalau bisa selalu didisinfektan. Itu yang sering bahkan kantor-kantor lupa. Salah satu itu. Lalu setelah itu mungkin kita bisa ngomongin ke transporter atau penyedia jasa transportasi dan pergudangan. Di transporter itu apakah orang-orang yang menghandle bisa memahami juga apa yang mereka harus lakukan selain menggunakan pelindung diri, melakukan disinfektasi, lalu juga mereka bisa mengevaluasi dan secara rutin mencatat jalur keluar masuk barang yang ada. Jadi kalau misalnya semua pencatatannya ada dan rapi gitu kan, jadi bisa dilihat mana barang yang memang lebih urgent untuk didistribusikan gitu. Karena mungkin yang dulu barang-barang yang di gudang bisa ditahan sekitar 1 bulan, 2 bulan, sedangkan dengan adanya protokol COVID-19 sendiri, jalur transportasinya akan lebih panjang gitu. Yang tadinya bisa tahan 2 bulan, mungkin 1 bulan ditahan, baru langsung ditransportasikan. Karena kalau enggak, kalau kelamaan ditahan di gudang, yang ada di jalan udah nggak sampai gitu kan, karena lebih panjang durasinya sendiri. Lalu setelah itu kita ngomongin ke pengecer atau distributor gitu kan. Distributor juga harus paham bahwa mereka harus memastikan bahwa komoditas yang mereka terima itu juga sudah steril. Selain itu mereka juga harus tahu bahwa tempat untuk menyimpan di gudang atau stock pitnya sendiri itu juga harus steril. Sama lah seperti tadi di transporter dan juga di produsen. Mereka semua harus paham bahwa sterilisasi itu penting dan meminimalisir interaksi antar orang itu diperlukan gitu. Lalu lalu sampai nih ke tangan kita sebagai konsumen. Kita harus paham seperti apa. Memahami bahwa dengan jalur dan proses yang begitu panjang, apakah kita masih mau memakai sumber daya yang mungkin kita bisa beli, tapi apakah kita masih mau memakai itu secara cuma-cuma gitu? Tidak memahami bahwa harus lebih concern lah, harus lebih sadar bahwa resources yang kita punya itu sudah mengalami perjalanan panjang dan tidak semua orang beruntung gitu untuk bisa membeli atau afford that kind of luxury gitu kan ibaratnya. Itu sih Kak. Dan jangan lupa karena tadi udah sepanjang jalan kita, meskipun sudah ada protokol steril, tapi belum tentu sampai di tangan kita, sampai di tukang sayur, sampai di warung itu masih steril. Mungkin kita lihat kita belanja ke supermarket, lalu di mana orang-orang swalayan, mereka bisa lihat-lihat sendiri, pegang-pegang sendiri. Mereka pegang, nggak jadi beli, akhirnya kita yang beli, kita yang pegang sampai rumah. Kayak gitu. Ya itu salah satu, betul, itu salah satu resiko. Mungkin tadi dari rantai pasoknya, semua rantai pasok mereka sudah steril, sampai di distributor, ternyata konsumen lain tidak sesteril kita gitu. Atau mungkin itu sih lebih ke conscious, tapi jangan juga sampai apa-apa dialkoholin, apa-apa disemprot disinfektan, itu kan juga nggak secara sadar memakai resources kan sebetulnya. Itu sih Kak. Jadi seperlunya aja, pakai dengan protokol yang ada, cuci tangan, ganti baju, gitu-gitu, itu aja sih. Pokoknya ngikuti semua protokol yang sudah ditetapkan ya.
Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi Ya. dari Mita Indrarini. Nah, ini kembaran Mm-mm. saya nih, Akita. Jadi manggil aja Iya. dua Mita. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa ya yang bisa didukung masyarakat biasa seperti Mm-mm. seperti Mita ini katanya seperti diriku Mm-mm. untuk melancarkan supply chain yang terdisrupsi di tengah pandemi. Kira-kira apa sih yang bisa didukung oleh kita-kita inilah, Yang kami-kami di inilah yang orang biasa. Oke, tadi kan tadi Mm-mm. sebenarnya udah aku mention sih kayak Mm-mm. karena kita harusnya kita semakin paham bahwa dengan adanya pandemi ini bukan berarti kita semakin memanjakan diri di rumah gitu. Malah harusnya kita semakin sadar bahwa nggak mudah loh untuk menyediakan makanan di meja makan kita. Itu tuh nggak mudah gitu. Petani-petani lalu apa transporter atau penyedia jasa transportasi yang membawa makanan ke rumah kita tuh juga nggak mudah gitu. Mereka terekspos dengan ancaman-ancaman COVID-19, Ya. lalu juga kita sendiri pun terancam. Semakin banyak kita makan, semakin banyak kita buang, lalu kita juga harus belanja lagi, semakin banyak interaksi yang kita perlukan gitu. Itu yang paling Mm-mm. apa ya? Mungkin kita harus sebagai masyarakat kita harus sadar itu dulu dari diri kita, memulai dari rumah sendiri. Apakah rumah Mm-mm. kita sudah cukup sadar dan mungkin Mm-mm. setelah itu kita baru bisa ajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Bahwa Mm-mm. tidak mudah itu semua untuk dilalui dari berbagai kalangan dari mulai pemerintah, pengusaha, pebisnis, sampai kita pun itu nggak ada yang mudah gitu. Makanya itu Ya. yang ada adalah jangan sampai menyia-nyiakan sumber daya yang kita Mm-mm. punya, apapun itu, karena kita nggak tahu ini sampai Mm. berapa panjang. Kita nggak Ya, tahu setuju. apakah kita seperti New Zealand yang sudah zero zero case gitu kan sejak 17 Mm-mm. hari Mm-mm. lalu, apakah ini akan Mm-mm. terus sampai setahun lagi, 2 tahun Ya. lagi, dan pasti Ya. akan ada peak point ketika ketika sumber daya yang ada saat ini pun tidak sekuat sekarang. Semakin Ya. banyak, Betul. apa namanya, semakin banyak angka Mm-mm. PDP dan ODP, semakin terancam kita, semakin terancam juga jalur logistik kita, rantai pasok kita, semakin Mm-mm. semakin rentan juga ketahanan pangan dan juga ekonomi di Indonesia gitu. Ya, Itu betul sih, banget. makanya kita harus dari diri sendiri dulu. Oke, kalau saya sih di rumah saya malah belajar ini nanam hidroponik. Jadi Ah, apa itu aja nih gampang. sayur yang udah tumbuh nih, yang udah panen? Masih nunggu sih. Kemarin Oh, sempet masih gagal, nunggu. sempet gagal, tapi di situ Ah, belajar malah. Saya makin belajar bahwa oke nggak apa-apa gagal, tapi kan mungkin dalam mm, 1 bulan 2 bulan sudah bisa dipanen kan. Itu yang mungkin saya sendiri apa ya, menggunakan COVID-19 ini sebagai em, apa namanya, sebagai wadah untuk memperkaya diri sendiri dengan pengetahuan supaya ya. saya survive gitu. Dan itu sangat mudah loh Kak. Maksudnya kita saya Heeh. ini ada bekas botol minum ya. Nanti tinggal dipotong aja itu Aha. udah bisa apa, jadi pot hidroponik. Jadi kita Jadi nggak perlu potnya. beli lagi. Hmm. Heeh. Saya tuh punya apa ya? Saya selalu nyimpen botol minum yang kalau saya keluar Heeh. rumah lupa bawa botol minum sendiri, saya beli gitu. Maksudnya orang Ya. haus pasti beli, tapi saya nggak pernah Heeh. langsung buang. Saya mikir ini enaknya diapain ya? Setelah dikumpulin sekian banyak gitu kan, Hmm. ternyata saya mikir setelah saya browsing gitu, oh ternyata bisa dijadikan pot hidroponik gitu. Tinggal diisi air dan bibit yang sudah Mm-mm. tumbuh, yang sudah tunas. Itu mungkin Mm-mm. salah Mm-mm. satunya. Mungkin teman-teman itu mungkin salah satu hal yang kita bisa apa ya, bisa lakukan sambil Mm-mm. iseng-iseng sehari sekali Mm-mm. dicek gitu kan. Itu kayak Kamita juga katanya sama, aku Itu juga lagi nanam iya, hidroponik. saya udah niat-niat juga tuh ceritanya mau bikin Iya, jadi tanaman hidroponik tapi belum kesampaian. Jadi ini harus lagi dapat iya inspirasi mungkin lagi dari itu Akita, nanti sampai rumah saya coba lagi. betul. Jadi nah itulah yang seru karena di satu sisi kita lebih aware, kita lebih menghargai gitu apa yang sudah kita tanam, akhirnya kita pun Mm-mm. mengkonsumsinya pun Mm-mm. lebih dengan kesadaran penuh gitu kan. Ya, Mungkin itu benar, sih benar. gitu. Kadang kalau Ada kita lagi tidak, nih. kenapa? Eh, nggak, Iya, sorry, ada pertanyaan lagi nih yang masuk. mm-mm. Dari Pipi Gibi, satu lagi ya. Silakan. Mbak Kita, saat pandemi ini, protokol kesehatan yang berlaku untuk stakeholder terkait logistik kan sudah Mm-mm. baik.
Mm-mm. Gimana cara supaya ini jadi prosedur yang terus berlaku walaupun nanti pandemi ini berakhir. Nah, ini Oke, boleh juga nih. Jadi ini nggak temporary pandemi nih kalau ini sudah baik nih. Gimana? oke. Sekarang Mm-mm. kan ketika pandemi ini ada banyak sumber daya yang digunakan Mhm. yang tidak diperlukan sebelumnya gitu, sebelum pra pandemi sendiri. Oleh karena Mhm. itu, kalau misalnya sudah pandemi, apa petugas logistik masih perlu nih pakai APD? Apa masih Ya. perlu nih di checkpoint? Aku rasa sih, kalau saya rasa sih tidak perlu. Karena apa? Mhm. Sama aja dengan buang-buang resources atau buang-buang sumber daya gitu. Ya. Ya. Sumber daya yang ada, mungkin ketika sekarang kan sudah banyak nih yang memproduksi APD, masker, Mhm. dan lain-lain Mhm. secara UMKM gitu kan. Kalau misalnya sekarang setelah pandemi selesai, terus bagaimana dengan mereka yang menjadikan itu sebagai apa namanya sebagai bisnisnya gitu, sebagai Ya, usahanya. ya. Ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang apa menarik karena salah satu masalah di Indonesia adalah ketika awal pandemi sendiri Indonesia tidak siap dengan Mhm. apa namanya dengan komoditas yang memang diperlukan saat pandemi gitu. Tapi kita tidak Mhm. pernah tahu kan apakah akan ada pandemi lagi di Mhm. masa yang akan datang setelah COVID-19 Mudah-mudahan atau jangan. jangan lagi. Semoga Jangan jangan lagi. lagi. Cuman Heeh. ini akan jadi pembelajaran bagi kita bahwa sedia payung sebelum hujan gitu kan, Mhm. karena siapa kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, apakah nanti akan ada pandemi, apakah akan ada Ya. misalnya epidemi Mhm. di suatu saat nanti di Indonesia. Tapi Mhm. pembelajarannya adalah mungkin apa sumber daya yang sekarang dipakai tidak perlu dipakai Mhm. lagi tapi bisa di store untuk Mhm. jaga-jaga suatu saat nanti. Jadi ketika akan ada Ya. ancaman lain yang akan datang, Indonesia sudah lebih siap secara protokol dan juga Mhm. secara support logistiknya sendiri, support komoditasnya sendiri gitu. Itu sih Ya. yang saya pikirkan pada saat ini gitu. Nggak perlu sih Ya. kita, maksudnya kalau misalnya nggak perlu apa pakai APD, nggak perlu masker, ya tidak Ya. perlu gitu kan. Sayang, Ya. sayang. Karena semuanya kan dipakai dengan sumber daya alam gitu dan Mhm. energi Mhm. gitu. Ya. Mungkin kayak APD-APD-nya dan masker sudah tidak dipakai lagi, tapi Iya untuk hal-hal mungkin, baik yang lain ya mesti diterapkan ya, soal betul. kesehatannya, Mungkin lebih bisa dikasih ke tenaga kebersihan, kesehatan sih yang paling penting. Mm. betul. Untuk kebersihan ya, mungkin juga penggunaan Betul. teknologi barangkali Betul, yang betul sekarang lebih penggunaan banyak teknologi. dipakai. Mm-mm. Heeh. Ini pun sekarang saya sudah semakin saya juga kan ada di bisnis teknologi sendiri. Sekarang banyak Mm, mm, perusahaan yang sudah fokus untuk pindah pakai artificial intelligence untuk apa absen itu sudah nggak pakai ah, tanda tangan atau sudah nggak pakai heeh. kartu dan nggak pakai jempol karena Oh, bahaya oke. pandemik gitu. Nah inilah Mm, yang mm. memaksa orang-orang untuk lebih apa ya lebih digital minded gitu sih. Mm, ya. Jadi dipaksa untuk transformasi gitu kan. Mungkin sekarang Mm, nantinya mm. em, sekolah-sekolah juga banyak yang pakai online, Ya, ya, betul. Jadi kita kita teruskan dipaksa sih kayaknya. kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik sekarang ini ya. Walaupun sekarang ini terpaksa, Betul. tapi nanti ke depan kalau emang itu baik, Iya, tetap siapa tahu lebih berlaku efektif. ya. Heeh. Sekarang pun kita Betul, kan, betul. maksudnya salah satu misalnya protokol ya, kalau ngomongin protokol, mungkin yang dulu orang-orang harus ketemuan meeting di kafe, di Mm, mall, di kantor, kita buang-buang energi untuk mm, mobile dari satu tempat lain, sedangkan mm, online aja bisa gitu. Sama sih seperti mungkin logistik nantinya. Siapa tahu karena ada pandemi ini akan ada drone-drone gitu kan yang mengantar ke rumah ya, masing benar, benar. dan itu sudah Jadi ada dipakai inovasi baru. itu sudah dipakai di Tiongkok dan Mm, beberapa negara. Jadi ada beberapa drone yang dikirimkan ke rumah masing-masing konsumen pembeli, mm, mm, lalu mm. mereka bisa apa? Jadi mengurangi kurir-kurir ini untuk interaksi Ya, dengan konsumen di rumah gitu. iya. Dan Saya secara belum nyoba energi ya. mungkin lebih lebih ini ya secara Indonesia belum energi dicoba. kenapa Indonesia kayaknya belum siap kalau nanti banyak layoff, banyak PHK. Ya, Jadi ya. mungkin ya Yang penting memenuhi standar tadi kesehatan, betul. protokol-protokol kesehatan yang harus diikuti mungkin ya. Betul. Ya, eh, ini menarik banget nih dari pertanyaan-pertanyaan juga meskipun oh ada lagi, ada pertanyaan lagi dari Teresia nih.
menurut Mbak Akita di tengah pandemi ini, Mm-mm. kolaborasi pihak mana saja yang paling diperlukan untuk menyediakan supply chain? Nah, sekarang Oh kita iya. soalnya mengenai kolaborasi. Ya, tadi udah banyak sih yang saya sebut ya, bukan hanya kolaborasi Mm-mm. tapi saling mendukung, betul-betul saling mendukung karena kalau satu stakeholder saja mangkat dari protokol dari supply chain ya matilah supply chain rantai pasok kita gitu kan. Jadi ya Mm. tadi saya sudah sebut kementerian dan kelembagaan itu lembaga-lembaga negara itu penting sebagai Ya, pendukung, terutama pendukung-pendukung di kebijakan publik karena ya. banyak inisiatif yang tidak bisa jalan kalau tidak didukung oleh kebijakan publik gitu kan. Itu salah Mm. satunya. Mungkin pemerintah Mm. juga harus paham bahwa ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang Mm. perlu diakomodir gitu. Bukan hanya masa pandemik dan supply chain tapi di banyak sektor. Supply chain Mm. salah satunya. Makanya tadi saya bilang kayak kolaborasi apa yang penting itu salah satu kolaborasi Mm. dari apa namanya? Dari Pemerintah. pemerintah di mana mereka memberikan Mm. insentif gitu kan itu salah Mm. satunya. Mm. Lalu pengusaha juga harus dengan mata terbuka untuk apa namanya untuk bisa bekerja sama untuk protokol ini. Karena kalau tidak pengusaha, distributor, penyedia jasa logistik dan pergudangan kalau mereka tidak lalai yang Mm. ada menjadi bumerang untuk kita masyarakat sendiri, bumerang untuk Mm. ekonomi, bumerang untuk kesehatan, bumerang untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemenuhan Ya. kebutuhan di Indonesia. Itu sih yang paling penting. Jadi masyarakat sendiri pun juga harus paham bahwa sebagai stakeholder yang vital juga gitu, kita juga harus paham bahwa uh, kita diperlukan untuk mempunyai kesadaran dan Mm. awareness itu untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya sih kak, gitu. Untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya ya. Betul, karena Ya. prosesnya panjang sekali. Ya, ya. Panjang, ribet, dan penuh bahaya, rintangan, gitu. Melibatkan banyak pihak ya. Iya, sayang aja sih. Stakeholder. Mm. Ya. Aduh, ini ngobrolnya seru banget ya, tapi masalahnya waktu kita terbatas nih ya kita. Oh, iya. Jadi sayangnya harus berakhir. Nah, Iya, sebelum sebelum kita menutup ngobrol-ngobrol sore ini, eh, ada nggak yang ingin disampaikan oleh Akita ke teman-teman semua? ya. Terutama apa sih yang paling penting kita perhatikan nih? Yang paling penting kita perhatikan selalu sadar apa yang kita lakukan itu mungkin Mm-mm. COVID-19 ini menjadi waktu untuk kita refleksi untuk dunia di restart gitu kan kalau saya percayanya mungkin yang dulunya kita masih banyak menyia-nyiakan sumber daya masih sering kemana-mana bawa mobil sendiri atau misalnya kemana-mana untuk hal-hal yang penting gitu kan ternyata ada banyak hal yang kita bisa pelajari di rumah ada banyak sumber Mm-mm. daya yang bisa kita tanam sendiri bahkan yang dulunya Ya, kita makan makan asal buang gitu kan sekarang pun lebih mudah gitu. Sekarang kita sudah bisa tanam tanam tanaman sendiri karena kita punya banyak waktu di rumah juga kan. Lalu juga kita juga harus paham bahwa dengan kita memahami rantai pasok itu sangat panjang dan sangat rumit, kita ya, juga bisa apa ya lebih menghargai sih yang kita punya itu apa aja gitu. Kita harus bisa lebih refleksi keberuntungan apa yang kita miliki hari ini. Karena tidak semua orang mempunyai keberuntungan yang kita miliki dan kemajuan teknologi dan akses teknologi yang kita punya pada saat ini belum tentu orang lain punya. Dan what if mm-mm. pandemik ini menjadi lebih parah? Kita nggak pernah tahu Ya, apakah meskipun jangan ya. sampai gitu kan Mm-mm. jangan Mm-mm. sampai pandemik ini lebih parah cuman kalau misalnya pandemik Mudah-mudahan ini jangan. apakah kita Mm-mm. siap gitu kan makanya mumpung kita masih kita dikasih spare nyawa dan hati nurani dan cara berpikir mari kita gunakan Mm. ini sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya gitu karena mungkin yang kita punyai sekarang sudah sangat Mm. mewah, sedangkan mungkin yang teman-teman lain di daerah lain di non Jakarta atau non kota-kota besar mereka menghadapi tantangan-tantangan yang amat sangat sulit gitu. Lebih Ada berat beberapa ya. saya lihat di Malang kalau nggak salah ya di Malang beberapa bulan lalu ada video di mana petani-petani karena mereka sulit mendistribusikan hasil tani mereka, mereka akhirnya Mm-mm. membagikan secara gratis ke orang yang lewat di jalan. Itu mungkin Ya, menjadi salah satu ladang beramal untuk petani-petani itu sendiri gitu kan. Itu sih yang mungkin kesadaran bahwa saling membantu itu penting karena tidak semua orang mempunyai akses ke
hal-hal yang kita miliki sekarang gitu. Mm-mm. Oke. Dan jangan lupa untuk Mm-mm. mengikuti protokol apapun itu karena itulah yang mungkin akan Penting, menyelamatkan kita sih di saat seperti ini, Kak. Gitu. penting banget ya dari diri kita untuk selalu stick to the protocol ya. Betul. Oke, terima kasih banget ini Terima kasih banyak. ngobrol-ngobrolnya yang menginspirasi Terima meskipun kasih banyak. awalnya ada kendala-kendala Ya, teknis. aduh, maafkan sekali. Aku tuh ya sorry semuanya biasa teknis itu kadang-kadang ada ini Iya. yang juga ada yang perlu Oke, kita terima kasih. adjust Semoga berguna yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman kalau ya. ada diskusi juga boleh hubungin saya. Kita diskusi, kita kolaborasi dalam bentuk apapun akan Sip, sangat menyenangkan sih. Gitu. sip. Oke, Mm-mm. teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan lagi tadi sudah ditawarkan oleh Akita langsung aja ya boleh DM ya ke Akita. Boleh add Akita Em, akan. mm, Terus apa nanti hari Jumat kita masih ada lagi sesi seperti ini ngobrol-ngobrol tanggal 12 Juni dengan tamu yang berbeda, alumnus program UID juga dan topik yang berbeda. Jadi Baik. silakan join lagi, kembali lagi dan kita diskusi lagi yang seru untuk kita sama-sama kolaborasi melakukan aksi-aksi positif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Selamat sore semua. Terima Terima kasih kasih. Kak Mita. Selamat sore Thank semua. you Akita. Terima Yuk. kasih.